Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana pemirsa Soro Minang TV, puji syukur sebanyak-banyaknya alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami menjumpai dun sana sadonyo di dalam rangka program-program yang insya Allah ke depan akan kita lakukan lagi secara rutin. Untuk saat ini Dun Sanak Soro Minang TV sadonyo tentu menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi all kru Soro Minang TV bahwasanya kami bisa menjumpai secara rutin insya Allah ke depannya Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV. Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV, tentu sebelum kami memulai sebuah kajian Islam dalam sebuah program Sarak Mangato, tentu pemirsa Soro Minang TV, Dun Sanak sadonyo kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemirsa Dun Sanak Soro Minang TV sadonyo selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan sehari-harinya. Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV juga dalam kesempatan ini seperti biasa kami selalu meminta kepada Dun Sanak Soro Minang TV meringankan tangan untuk nge-like, nge-share dan memberikan komen sebanyak-banyaknya terhadap program Kito Perdana pada malam hari ini di fanpage Facebook Soro Minang TV ataupun di YouTube channel YouTube Soro Minang TV. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV, seperti yang lah hadir di studio kami, ada di samping kami yaitu Ustadz Abdullah Mubarak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Mungko Pak Ustadz janjian Pak. Subhanallah. Ya. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV, dalam program perdana kami menjumpai yang insya Allah ke depan program reguler akan kita lakukan. Malam hari ini seperti tadi di awal kami sampaikan, program kita adalah program kajian Islam yaitu dengan nama program yaitu Sarak Mangato. Nah, di samping kita sudah ada seorang ustadz yang berlokasi di Sekupang dan sekitarannya, tentu hadir dengan sukarela membantu kita kru Soro Minang TV untuk mensukseskan program tersebut. Nama beliau adalah Bapak Ustadz Abdullah Mubarak. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonya, mari kita saksikan program kajian Islam Sarak Mangato dengan tema 3 rahasia Allah terhadap hambanya di Suara Minang TV, suara urang awak. De la teragak lah menengah katu-katu tetlenan seketek gue Ustaz. Iya kan? Iya, Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan apa namanya Suara Minang TV cukup istiqomah ke depan. Amin. Untuk melakukan semua program-program untuk menjumpai pemirsa Soro Minang TV. Oke, Ustaz. Dalam kesempatan itu tentu kami mempersilakan Pak Ustadz melakukan kajian Islam dalam program Sarak Mangato. Dalam kesempatan ini kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan kajian Islam dalam program ini. Kepada Pak Ustadz kami persilakan waktu dan tempat. Masya Allah. Terima kasih Pak Safril. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Dusanak Kasadonyo, Soro Minang. Ya, Soro Minang TV. Soro Jadi Minang Pak Ustadz boleh berbahasa Indonesia dan boleh berbahasa Minang, Pak Ustadz. Bercampur-campur. Campur-campur, ya kan? Silakan Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kasih, Zat yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya, terutama hamba yang beriman. Limpahan karunia terus dicucurkan oleh Allah Ta'ala tanpa kita memintanya. Dan wajiblah kita sebagai seorang hamba bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bagi hamba-hambanya yang bersyukur, nikmat akan ditambah, akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bagi hamba-hamba yang kufur, yakni tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan, maka Allah taala ingatkan sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan, kesejahteraan ke atas keluarga beliau, dan keselamatan, kesejahteraan dan ridha Allah taala kepada sahabat beliau, dan keselamatan senantiasa kepada mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada apa yang ditunjuk ajar oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, para pemirsa Sanak Kasadonyo Soro Minang yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, dalam suatu program Sarak Mengato. Sarak Mengato. Lapa deh Pak Ustadz. Berarti lain ikutinnya kami selama ya. Alhamdulillah, kita akan mencoba mengingatkan diri kita, terutama diri kami yang berbicara, untuk senantiasa menyadari betapa pentingnya agama dalam kehidupan kita. Ya. Karena Nabi SAW telah ingatkan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, wala yu'la alaih, tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala anugerahkan iman dan Islam kepada kita, sehingga dengan anugerah iman tersebut kita mengetahui, bahkan meyakini bahwa zat yang satu-satunya layak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat Islam kita mengetahui, memahami, bahkan meyakini bahwa jalan keselamatan hanya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan petunjuk yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Baik, sanak sadaronyo Soro Minang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MC tadi, di malam yang berbahagia ini kita akan mengupas atau mengingatkan satu nasihat dari Imam Zainul Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innallaha khaba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Ya. Khaba'a ridahu fi ta'atihi. Yang pertama yaitu Allah Ta'ala sembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepadanya. Fala tahqiru min ta'atihi syai'an. Maka jangan merendahkan atau menganggap enteng satu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Fala'alla ridahu fi. Boleh jadi dalam ketaatan yang dianggap rendah itu, di situ ada ridho Allah Ta'ala di dalam. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, khaba'a sukhtahu fi ma'siyatihi. Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya dalam bermaksiat kepadanya. Fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an. Maka jangan menganggap rendah, menganggap enteng satu kemaksiatan pun. Fala'alla sukhtahu fi. Boleh jadi dalam kemaksiatan yang kita anggap rendah, yang kita anggap kecil itu, di sana ada murka Allah Ta'ala. Wa khaba'a wilayatihi fi khalqihi. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu sembunyikan para walinya, para kekasihnya, fi khalqihi, yaitu di makhluknya, yaitu pada hamba-hambanya. Fala tukhiru min ibadihi ahadan. Maka jangan menganggap rendah seseorang hamba Allah Ta'ala siapapun. Fata'allahu waliyullah. Boleh jadi orang yang kita anggap rendah itu, dia walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa Suara Minang TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan bercerita tentang 3 rahsia Allah Ta'ala ini kepada hambanya. Yang pertama tadi, Allah rahsiakan ridhonya dalam ketaatan kepadanya. Yang kedua, Allah SWT rahsiakan murkanya dalam bermaksiat kepadanya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala rahsiakan walinya, para kekasihnya, yaitu di hamba-hambanya. Oke. Sebentar Pak Ustadz. Ya. Sebelum Pak Ustadz Abdullah Mubarak mengembangkan dari 3 rahasia Allah tadi itu dalam bentuk contoh dan penjabaran-penjabaran lain biar semakin dimengerti oleh Dunsana Suara Minang TV, tentu kita baca-baca dulu Pak Ustadz. Kita sapo-sapo dulu sementara. Ya nak, pemirsa Suara Minang TV yang kira-kira masih setia aja kita gini gua. Ya kan? Boleh silakan Pak Zafir. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sebelum kita lanjut dengan penjelasan Pak Ustadz tentang 3 rahasia Allah terhadap umatnya atau hambanya tadi, kita akan mencoba membaca-baca 3-4 orang komentar tentang Suara Minang TV dan tentang program kita hari ini. Yang pertama, Saf Icah. Alhamdulillah Suara Minang TV jumpa balik Dunsana kasadonyo. Jadi insya Allah pemirsa Suara Minang TV mulai dari hari Kamis 20 Jun 2024 kami akan berusaha maksimal untuk menjumpai Dunsana sadonyo balik seperti biasa pukul 8 dalam segala bentuk program yang insya Allah
kita akan lakukan yang sekarang diawali dengan program kajian Islam. Tentu di studio kita yang baru, Ustaz. Masya Allah. Ya kan? Yaitu di Tiban Hill, lantai 2, Ajos Cafe, Tiban Baru, Sekupang. Oke, Ilyas Pauh Pilek, SMTV nggak ada matinya. Luar biasa ya. Insya Allah setiap kita di SMTV yang memang sudah ada struktur, tentu melakukan job dan description-nya masing-masing sehingga muncul inovasi-inovasi dan kerjasama yang sangat luar biasa. Oke. Dari Tony Karnde iyo kama hilang udah ada aja. Ya memang Pak Ustadz Allah teragak juga sebagian kawan-kawan Dunsanak pemirsa Soro Minang TV dengan berbagai macam program kita selama ini. Terima kasih Om Tony menonton. Udah Andrea. Terima kasih galaknya kan begitu ya. Nah, motion saja kan gitu. Nah, oke pemirsa Soro Minang TV, kita lanjut penjelasan dari Ustadz Abdullah Mubarak sehubungan dengan tema kita pada hari ini, yaitu 3 rahasia Allah terhadap hamba-hambanya. Silakan Pak Ustadz. Baik, Dunsanak kasadonyo pemirsa Suara Minang TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Tadi telah kita sampaikan bahwasanya nasihat dari Imam Zainul Abidin rahmatullah alaih. Beliau mengatakan ada 3 rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Ya. Nah, jadi yang pertama yakni innallaha khabba thalathan fi thalathin. Sungguhnya Allah sembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yeah. Khabba ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi syai'an. Fala'alla ridahu fi. Ini yang pertama. Yeah. Allah Ta'ala sembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa dipertajam, apakah mungkin itu ada hubungannya Pak Ustadz dengan yang selalu kita dengar selama ini para Ustadz memberikan penjelasan kepada umat, yaitu tentang keistiqomahan menjalankan 1-2 ibadah nggak apa-apa kecil, tapi itu rutin. Apakah ada hubungannya dengan hal yang demikian gitu? Ada hubungannya. Ya, silakan Ustaz. Baik, Allah rahasiakan ridhonya dalam ketaatan kepadanya. Ya. Jadi apa ini ketaatan kepada Allah Ta'ala? Bahasa sederhananya ketaatan itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini namanya taat kepada Allah Ta'ala. Betul. Jadi tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada seorang hamba, kekuatan atau kesempatan untuk berbuat baik, maka seharusnya seorang hamba mengambil kesempatan itu untuk melakukan kebaikan tersebut. Tetapi terkadang seorang hamba ini ketika datang kesempatan itu dia berpikir, ini pahalanya besar apa kecil? Ya betul. Iko amalannya gadang apa gete? Gadang apa gete? Jadi itu tetong lah. Iya. Padahal kata Imam Zainul Abidin, beliau mengatakan boleh jadi dengan amalan ketaatan yang kita anggap kecil itu, di situ ada ridho Allah Ta'ala. Ya Allah. Itu hubungan dengan pertanyaan. Betul. Pernah dikisahkan Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau seorang mujaddid dalam Islam.
mengarang kitab yang banyak. Karya-karya beliau telah menjadikan perubahan yang besar kepada umat. Pernah dalam tafakurnya, dalam muhasabahnya, beliau menginginkan apa? Ingin mengetahui dari mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Ya. Maka ternyata ada satu amalan yang beliau tidak mengira dengan amalan itu beliau mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Pernah dalam mengarang kitab Ihya Ulumuddin, ketika beliau mencelupkan pena di tintanya ketika diangkat, maka tiba-tiba datang seekor lalat hinggap di tinta, di pena yang sudah dilumuri tinta tersebut. Kemudian lalat tersebut menghisap air tinta tersebut. Kemudian Imam Ghazali rahmatullah alaih tidak mengganggu atau tidak mengusir lalat tersebut, sehingga sampai lalat itu kenyang. Kemudian dia pergi. Kemudian Imam Ghazali terus melanjutkan pekerjaannya mengarang kitab. Di luar perkiraan Imam Ghazali rahmatullah alaih, dan beliau tidak mengira ternyata dengan asbab itulah Allah Subhanahu wa taala angkat. Masya Allah. Ada sebuah kisah lagi yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dia dalam keadaan haus, kemudian dia turun ke satu sumur, kemudian dia mendapatkan air dari sumur tersebut. Ketika dia sampai ke atas, keluar dari sumur, maka dia menjumpai seekor anjing yang dalam keadaan kehausan, menjulurkan lidahnya. Maka teringat oleh pemuda ini diceritakan dalam kitab Imam Bukhari. Teringat bagaimana dia merasakan kehausan yang sangat seperti yang dialami oleh anjing ini. Betul. Maka kembali dia turun ke sumur. Kalau di Arab sumurnya itu ada tangga, bisa turun. Betul. Sampai ke dasar sumur. Kemudian dengan susah payah dia ambil air, kemudian dia buka sepatunya, sepatu dari kulit, kemudian dia gigit sepatu yang berisi air tersebut, kemudian dengan dua tangannya dia terus sampai ke atas. Permukaan lagi. Sampai ke atas sumur. Setelah sampai di atas, dia berikan air tersebut kepada seekor anjing yang kehausan tadi. Dengan asbab itu Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa-dosanya. Jadi satu amalan yang dianggap dia rendah, yang dianggap remeh, ternyata amalan itulah yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa Suara Minang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbuat kebaikan dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pemikiran kita, maka kita ambil kesempatan itu. Jangan kita hitung-hitung. Boleh jadi dengan amalan yang kita anggap rendah itu, yang anggap remeh itu, di situ Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Dan Allah ingatkan, waridnallahu akbar. Sesungguhnya ridho Allah taala ini adalah perkara yang besar. Apabila seseorang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang mendapatkan titel radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka diridhoi Allah taala dan mereka pun ridho dengan apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Masya Allah. Jadi itulah yang pertama, pemirsa Suara Minang TV yang dirahmati Allah taala, perkara yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dalam amal kebaikan. Maka kita jangan memilih-milih suatu kebaikan pun. Apabila kita ada diberi kesempatan, diberikan peluang oleh Allah taala, maka kita amalkan kebaikan tersebut.
Boleh jadi di kebaikan yang kita anggap rendah itu ada ridho Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi pemirsa dan Dunsana Soro Minang TV, sebenarnya sangat-sangat sederhana kita menjalankan syariat itu sendiri. Tidak perlu bersusah-susah dalam tanda petik kita beribadah kepada Allah, karena memang kadang-kadang yang kecil kita lakukan tadi itu rupanya itu adalah pintu bagi Allah SWT memberikan keridhoannya kepada kita semua. Jadi jangan pernah Dunsana sadonyo menganggap dan berputus asa terhadap ridhonya Allah SWT tersebut. Yang kedua Ustaz, lanjut. Masyaallah. Baik, para pemirsa Soro Minang TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan. Yang kedua, yakni Zainul Abidin rahmatullah alaih, beliau mengatakan khabba'a sakhtahu fi maksiyatihi. Allah Ta'ala sembunyikan murkanya dalam kemaksiatan kepadanya. Fala tahkhiru min maksiyatihi syai'an. Maka jangan kita menganggap remeh satu kemaksiatan. Fala'alla sukhtaha fi. Boleh jadi dalam kemaksiatan yang dianggap remeh itu, rendah itu, ada di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Soro Minang TV. Jadi setelah beliau mengatakan ridhonya Allah taala dalam amal soleh, amal ketaatan kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sembunyikan murkanya dalam kemaksiatan kepadanya. Tidak ada orang yang jatuh dengan asbab batu yang besar, atau lubang yang besar, tapi rata-rata kebanyakan orang jatuh dengan tersandung dengan batu yang kecil, Kerikil. dengan kerikil, dengan apa? Dengan lubang yang kecil. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Perlu kita memuhasabah diri kita. Kemaksiatan yang telah terlanjur kita lakukan, dosa yang telah terlanjur kita perbuat, maka sangat penting kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita menganggap satu dosa adalah satu yang kecil. Boleh jadi dosa yang telah kita lakukan itu di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak kala Allah Taala telah murka kepada kita, maka kebaikan-kebaikan apapun yang kita perbuat tidak akan dipandang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita bekali diri kita dengan berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang terlanjur kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Jikalau kalian berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmatnya kepada kalian. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita memperbanyak istighfar atas dosa yang terlanjur kita perbuat, dan kemudian kita berhati-hati dengan satu dosa pun, satu kemaksiatan sekecil apapun. Nabi SAW telah bercerita seorang wanita di zaman Bani Israel yang banyak melakukan puasa, yang banyak melakukan sedekah, banyak melakukan solat malam, tapi dengan asbab dia memiliki satu ekor kucing yang dia kurung dan dia tidak beri makan, dan dia tidak biarkan kucing ini mencari makannya sendiri, dengan asbab itu Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pandang kebaikannya, bahkan Allah taala tentukan wanita tersebut menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali kita senantiasa beristighfar, membekali diri kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunannya kepada kita atas dosa-dosa yang telah terlanjur kita perbuat.
Dan Nabi SAW sendiri, beliau telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi hamba yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa banyak istighfar. Dalam riwayat mengatakan 70 kali dalam sehari, dalam riwayat lain mengatakan 100 kali dalam sehari. Bagaimana beliau orang yang tidak pada dosa, beliau adalah orang yang maksum, telah menunjukkan beliau banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan beliau, dalam sehariannya. Maka kita orang yang banyak dosa, orang yang tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kemaksiatan, dorongan hawa nafsu, maka pentinglah bagi kita perbanyak istighfar, membekali diri kita. Jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kemaksiatan itu. Walaupun itu kecil. Ya, walaupun itu kecil. Walaupun itu kecil. Ketiga, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kekasihnya, yaitu pada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menganggap rendah, menganggap remeh satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala pun. Boleh jadi hamba yang kita anggap rendah itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala ajarkan doa kepada kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita mohon ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara kami yang lebih dahulu beriman kepada lebih dahulu daripada kami. Ya. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan dijadikan di dalam hati kami ini ghillal lil ladzina amanu, kebencian kepada orang yang beriman. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di hati kita ini ada kebencian kepada hamba Allah taala, terlebih lagi kepada orang yang telah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sifat benci ini ada dalam hati kita, maka boleh jadi orang yang kita anggap rendah, yang kita anggap kecil itu, dia adalah walinya Allah taala. Allah ingatkan, barang siapa yang memusuhi, menyakitkan waliku, kata Allah taala, sungguh dia telah menyatakan perang kepadaku. Ya Allah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hati kita dalam kehidupan kita, tumbuhkan kasih sayang kita sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang telah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kasih sayang kita. Perlu kita berikan ikram, memuliakan kepada saudara-saudara kita yang seiman, dan tunjukkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kebaikan Islam kepada mereka, kebaikan kehidupan yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan kebaikan yang kita tunjukkan tersebut, mereka tergerak hatinya, dibukakan hatinya oleh Allah taala agar diberikan hidayah, bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Dusana Soro Minang TV benar-benar tiga rahasia Allah yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi itu betul-betul sesuatu yang sangat dekat di dalam kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita beribadah di setiap langkah kita di muka bumi ini, yang mungkin kita anggap kecil, rupanya keridhaan Allah itu adalah menjadi turun keridhaan Allah terhadap apa yang kita lakukan yang baik, yang mungkin tadi kita anggap kecil. Yang kedua, Dunsana Soro Minang TV, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita Abdullah Mubarak, yaitu jangan sekali-kali melakukan sebuah kemurkaan walaupun itu kecil. Maksiatan. Ya kan? Kemaksiatan ya Bapak ya. Jangan sekali-kali kita mencoba melakukan kemaksiatan walaupun menurut kita itu kecil. Mana tahu rupanya lewat kemaksiatan kita yang kecil tadi itu, itulah kemurkaan Allah itu muncul.
Ya kan, iya Ustaz? Ya. Dan yang terakhir Dunsana Soro Minang TV, beliau sampaikan, jangan merendahkan setiap umat muslim lainnya. Mana tahu orang yang kita kecilkan, orang yang kita rendahkan, dan orang yang kita benci, rupanya adalah wali Kekasih. Allah atau kekasih Allah itu sendiri. Oke, Dunsana Soro Minang TV, Pak Ustadz, kalau kita tutup je doa setek kau nak warna atau ada kamu Ustaz tambahkan lain? Masya Allah. Ada tambahkan, ini sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Oke, silakan Ustaz. Ya. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW telah ajarkan doa dan Nabi katakan hadza da'watul haq, kata Nabi. Ini adalah dakwah doa yang hak, maka perbanyaklah membaca doa ini. Oke. Apa doa yang diajarkan Nabi SAW tersebut? Yaitu Nabi telah mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairal maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa yuhibba amalan yuqarribu ila hubbik. Artinya Nabi telah ajarkan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, kami memohon kepadamu, memohon taufikmu, memohon karuniamu, pertolonganmu, fi'lal khairat, untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan segala kemungkaran, keingkaran, kemaksiatan. Ya Allah. Allahumma inni as'aluka khairal fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, dan menyayangi orang-orang miskin. Wa antaghfirli, dan engkau ampunkan dosa-dosaku, wa tarhamani, dan engkau rahmatilah aku. Amin. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin, dan apabila engkau menimpakan fitnah pada suatu kaum, fatawaffani ghairu maftun, matikan kami ya Allah sebelum kami terkena fitnah tersebut. As'aluka hubbak, kami mohon kecintaan dari engkau ya Allah. Wa hubba ma yuhibbuk, dan kecintaan orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba amalan yuqarribu ila hubbik, dan mencintai amalan atau perbuatan yang menjadikan kami cinta, menjadikan engkau cinta kepada kami ya Allah. Inilah hadirin pemirsa Soro Minang TV yang dirahmati Allah Ta'ala, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sesuai dengan nasihat disampaikan oleh Imam Zainul Abidin bin Ali rahmatullah alaihi tadi, yang telah kita sampaikan, telah kita jelaskan ya dalam tausiah tadi. Oke, Ustaz, apa tadi itu merupakan doa kita penutup atau kita tutup ya doa setelah mungkin pemirsa Soro Minang TV, subhanallah, Al Ustadz Abdullah Mubarak sudah menyampaikan 3 hal yang sangat luar biasa sekali, dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita, dan semoga kita selalu beristiqomah terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pemirsa Soro Minang TV, sebelum kita tutup, kita minta kepada Pak Ustadz doa pendek sedikit di dalam rangka syiar kita pada malam hari ini. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Wa ilahukum ilahu wahid
la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa yuhibba amalan yuqarribu ila hubbik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum, dari saya Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ambo akan tutup tapi Ustaz boleh minum. Minumlah air sorok-sorok ada kafe dulu. Masyaallah. Cukup dalam itu. Ada cangkeh, ada teh, ada kamulaga. Apa namanya nang? Ya kan? Terus kalian promosi. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sangat luar biasa ilmu yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Abdullah Mubarak. Ya, silakan Ustadz. Kepada kita semua, saya yakin dan percaya ya, ini akan menjadi sebuah motivasi dan ilmu yang akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pemirsa Suara Minang TV, demikian pertemuan kita dalam program Sarak Mengato Kajian Islam kali ini. Terima kasih kepada Al Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan bagi kami yang mendengar dan bagi para Pak Ustadz itu. Amin. Sendiri. Amin ya rabbal alamin. Oke, jam bosan-bosan Marina. Insya Allah. Oke, pemirsa Suara Minang TV, terima kasih banyak atas atensi Dunsana Sadonyo di dalam program perdana setelah hampir 1 tahun kita tidak menjumpai pemirsa dalam program Sarak Mengato. Mudah-mudahan doakan kami selalu istiqomah menjalankan semua program-program dan terutama kepada program-program dalam kajian Islam ini sendiri. Terima kasih banyak pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam. Waalaikumsalam.